channel media pembelajaran, yang dimana channel ini membahas tentang media-media pembelajaran khususnya bagi Bapak Ibu guru. Dan juga ada tutorial pembahasan seputar tugas-tugas dari operator sekolah seperti Dapodik, PMP, dan yang lainnya. Nah, sebelum lanjut ke video, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel media pembelajaran. Baik, pembelajaran kita hari ini adalah pembelajaran tematik tema 1 hidup rukun. Nah, di kelas 2 subtema 3 pembelajaran 2. Nah, seperti biasa ya anak-anak, tonton videonya sampai habis nanti supaya anak-anak paham dan mengerti apa yang Bapak jelaskan di dalam pembelajaran hari ini. Baik, kita langsung saja ke pembelajaran. Udin dan teman-teman belajar di sekolah dengan senang. Suasananya di sekolah menyenangkan karena mereka saling menjaga kerukunan. Nah, sekarang perhatikan gambar Udin dan teman-temannya senang bermain lari berpasangan. Nah, ini ya anak-anak gambarnya Udin sedang bermain lari berpasangan dengan teman-temannya di sekolah. Perhatikan gerak berlari di bawah ini. Nah, ini ada lari gerak pendek, lari panjang, dan lari berpasangan. Nah, di pembelajaran sebelumnya yang sudah lewat ya, Bapak sudah pernah menjelaskan tentang lari pendek, lari panjang, lari melewati bilah bambu, melewati ban, dan yang lain-lain. Nah, sekarang kita lari pendek, lari panjang, dan lari berpasangan. Nah, di sini lari pendek, lari panjang. Nah, bagaimanakah caranya kita berlari? Yang pertama itu saat kita berlari, maka kaki kita melangkah dan tangan kita mengayun. Ini ya, kaki kita melangkah, tangan kita mengayun. Terus yang kedua, langkah kaki dan ayunan tangan kita harus berlawanan. Jika kaki sebelah kiri melangkah, maka tangan yang mengayun adalah sebelah kanan. Nah, yang ini ya, ini kaki sebelah kiri melangkah, maka tangan kanan kita yang mengayun. Terus jika kaki sebelah kanan melangkah, maka tangan yang mengayun adalah sebelah kiri. Nah, sebaliknya ini ya anak-anak. Ini gambarnya, kaki kiri mengayun, tangan kanan mengayun, kaki kiri melangkah. Terus berlari yang baik adalah berlari ke arah depan. Nah, kalau kita berlari itu harus ke arah depan, bukan ke arah belakang ya. Itu bukan berlari namanya. Terus yang keenam, lari pendek adalah lari yang langkah kakinya lebih pendek. Nah, yang ini langkah kakinya lebih pendek. Sedangkan lari panjang adalah lari yang langkah kakinya panjang. Nah, ini ya, lari panjang dengan lari pendek. Kita lihat gambarnya sudah berbeda jauh. Kalau lari pendek ini langkah kakinya lebih pendek dengan lari panjang. Nah, itu ya anak-anak. Terus kita lanjut. Nah, permainan apakah ini? Nah, ini permainan apakah ini? Dan bagaimana cara memainkannya? Ya, betul sekali. Ini adalah lari berpasangan. Mungkin dari anak-anak pernah melakukan kegiatan ini atau lari berpasangan ini. Mungkin saja ada yang pernah ya di sini. Nah, ini namanya lari berpasangan. Terus sekarang bagaimanakah cara memainkan lari berpasangan ini? Nah, cara memainkannya yang pertama, siswa harus berpasangan atau siswa harus 2 orang. Nah, di sini anak-anak harus berpasangan dengan teman. Harus ada 2 orang. Terus saling bergandengan tangan. Nah, tangan anak-anak itu saling bergandengan dengan temannya. Terus berdiri di belakang garis start. Setelah guru meniup peluit, semua harus lari dengan pasangan. Nah, setelah Bapak Ibu guruan anak-anak yang mengajar lari berpasangan ini, setelah meniup peluit, anak-anak harus lari dengan berpasangan. Terus di dalam permainan ini diperlukan kekompakan untuk berlari bersama dengan pasangan. Nah, di sini anak-anak harus kompak di dalam berlari dengan pasangannya. Terus yang keenam, pasangan yang tercepat sampai di garis finish adalah pemenangnya. Nah, siapa yang paling pertama pasangannya menyentuh garis finish, maka merekalah menjadi pemenangnya. Nah, sekarang bacalah bacaan berikut dan temukan kalimat perintah yang terdapat pada bacaan tersebut. Nah, kemarin di pembelajaran subtema 3 pembelajaran 1 sudah Bapak jelaskan apa itu kalimat perintah. Mungkin dari anak-anak masih ada yang ingat. Ya, kalimat perintah itu biasanya diakhiri dengan katanya ada kata lah, kata lan, dan di akhir kalimat itu ada tanda seru. Nah, sekarang baca bacaan berikut.
Hari ini Udin dan teman-teman berolahraga. Pak Guru meminta siswa untuk berlari berpasangan. Udin berpasangan dengan Edo. Tiba-tiba mereka terjatuh karena gerak kakinya tidak kompak. Kaki Edo terluka dan berdarah. Udin membantu Edo berdiri. Pak Guru mengantarkan Edo ke UKS. Pak Guru pun mengingatkan siswa lainnya, berhati-hatilah ketika berlari. Samakan langkah kalian terlebih dahulu. Nah, di dalam bacaan ini atau teks ini, manakah yang ada kalimat perintahnya? Mungkin dari anak-anak ada yang bisa menemukan. Ya, yang pertama, berhati-hatilah ketika berlari. Nah, di sini ada akhiran lah ya, dan di akhir kalimat ada tanda seru. Ini mencirikan bahwa kalimat ini adalah kalimat perintah. Terus ada lagi, ya yang ini ya, samakan langkah kalian terlebih dahulu. Nah, di sini ada tanda seru juga, dan ada di sini menyuruh anak-anak itu menyamakan langkah kakinya sebelum berlari. Nah, ini ada tanda seru, berarti ini kalimat ini menunjukkan bahwa kalimat ini adalah kalimat perintah. Itu ya, anak-anak harus tahu ciri-ciri kalimat perintah. Terus, pembelajaran hari ini sudah selesai. Apa yang dilakukan Udin dan teman-teman sebelum pulang? Nah, anak-anak bisa lihat gambar ini. Apa yang dilakukan Udin dengan teman-teman setelah pembelajarannya selesai ini mau pulang ini? Apa yang dilakukan mereka? Ya, betul sekali, mereka berdoa sebelum pulang ya, harus berdoa supaya nanti selamat sampai di rumah. Nah, di sini sekarang masih ingat anak-anak tentang Pancasila yang kemarin di pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 sudah pernah Bapak singgung, Bapak jelaskan ini. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Nah, ini ya, lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar, gagah, dan perkasa. Lihatlah perisainya. Nah, yang ini ya, yang di tengah ini namanya perisai dari burung Garuda Pancasila. Nah, perisai itu memuat simbol-simbol dari sila-sila pada Pancasila. Nah, ini simbol-simbolnya ya. Pancasila adalah dasar negara kita. Nah, ini perisainya. Di dalam perisai ini ada 5 simbol dari Pancasila. Nah, mungkin dari anak-anak ada yang masih ingat simbol yang pertama itu apa, kedua apa, dan bunyinya bagaimana. Nah, sekarang Pancasila berasal dari 2 kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya dasar atau aturan. Pancasila artinya 5 dasar atau aturan. Nah, sekarang kita lanjut. Di sini ada lambang-lambang dari Pancasila. Nah, yang pertama itu lambangnya bintang, yang dimana bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua rantai, yang dimana bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus yang ketiga pohon beringin, yang bunyinya persatuan Indonesia. Terus yang keempat ada kepala banteng, bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terus yang terakhir, yang kelima, ini ada padi dan kapas, bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang kita belajar penerapan Pancasila sila ke-1 dan kedua di sekolah. Sekarang simak dengan baik ya. Yang pertama, sila pertama, penerapannya di dalam sekolah. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah, di sini anak-anak wajib berdoa sebelum belajar maupun sesudah belajar. Terus yang kedua, bermain dengan siapa saja tanpa membedakan agama. Nah, di sini anak-anak harus bermain dengan siapa saja di sekolah dengan teman walaupun berbeda agama. Kita tidak boleh membeda-bedakannya. Kita ini semuanya sama ya. Terus yang ketiga, menghormati teman yang berbeda agama untuk melaksanakan ibadahnya. Terus penerapan sila kedua di dalam sekolah. Yang pertama, bermain dengan rukun. Nah, di sini anak-anak harus bermain dengan rukun dengan siapa saja di sekolah, dengan teman harus rukun, tidak boleh bertengkar. Terus yang kedua, tidak mengejek teman. Terus yang ketiga, menolong teman yang membutuhkan bantuan. Nah, di sini anak-anak harus saling tolong menolong dengan teman. Ini adalah membuktikan bahwa anak ini
sudah menerapkan sila kedua di dalam Pancasila di sekolah. Terus yang terakhir, berbicara menggunakan bahasa yang santun dan sopan dengan guru. Nah, ini sangat penting sekali ya anak-anak. Kalau anak-anak itu berbicara dengan bapak atau ibu gurunya di sekolah, maupun bertanya, maupun menjawab pertanyaan dari bapak ibu guru, itu harus dengan sopan dan santun. Dengan siapa saja ya, harus anak-anak berbicara sopan dan santun, baik itu bapak ibu guru maupun teman di sekolah. Nah, ini bahwa mencirikan kalau anak-anak sudah bisa berbahasa yang santun dan sopan, mencirikan bahwa anak-anak itu sudah menerapkan penerapan Pancasila sila kedua di dalam sekolah. Sekarang anak-anak coba beri tanda centang pada gambar yang sesuai pengamalan sila pertama atau sila kedua Pancasila di sekolah. Tuliskan sila yang sesuai di bawah gambar. Nah, di sini Bapak punya dua gambar ya. Yang pertama ini gambar Siti dan Lani, dan kedua adalah Udin dan Edo. Kita bahas gambar yang pertama dulu. Nah, di sini kebetulan Lani lupa membawa bekal. Setelah itu Siti memberikan bekalnya sedikit atau membagi bekalnya dengan Lani. Nah, kira-kira ini adalah pengamalan sila keberapa ya? Mungkin dari anak-anak ada yang tahu? Betul sekali, ini adalah pengamalan sila kedua, saling berbagi makanan dengan teman. Nah, terus yang gambar kedua, Udin dan Edo bermain bersama meskipun berbeda agama. Nah, kira-kira ini pengamalan sila yang keberapa? Nah, ini adalah contoh pengamalan Pancasila sila pertama atau sila yang ke-1 di dalam Pancasila di dalam sekolah. Nah, di sini sangat kelihatan sekali ya menyangkut tentang perbedaan agama. Nah, walaupun berbeda agama, Udin dan Edo ini masih hidup dengan rukun di sekolah. Nah, begitu ya anak-anak penjelasan tentang kedua gambar ini. Jadi demikian pembelajaran kita hari ini, dan sampai bertemu di pembelajaran berikutnya di tema 1 subtema 3 pembelajaran 3. Nah, sebelum Bapak akhiri, jangan lupa ya kalau video ini bermanfaat bisa di-share atau dibagikan ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa juga di-like, di-subscribe, dan di-komen supaya nanti tidak ketinggalan video-video pembelajaran terbaru dari media pembelajaran.